Jadi ketika gangguan kejiwaan itu katanya kan softwarenya jiwanya rusak ya. Nah, ketika jiwanya sudah tidak lagi bekerja dengan baik, berarti orang tersebut sudah tidak bisa lagi bersaksi, tanda tanya, ataukah masih bisa bersaksi gitu. Ya dihitungnya sebelum jiwanya rusak kan. Misalnya dia orang yang psikotik misalnya ya, psikotik. Dia orang psikotik, dia kenapa bisa psikotik itu, atau misalnya dia yang orang inilah yang terganggu kejiwaannya. Nah biasanya orang yang terganggu kejiwaan tuh tadinya kan dia dari stres, tidak bisa menerima kan kehidupannya, nggak bisa menerima kenyataan deh. Nah terus lama-lama si fisiknya juga jadi rusak kan, tuh psikosomatik. Nah, begitu ada kerusakan di otak, otomatis ada suatu sistem di otaknya itu yang terganggu. Jadi mesinnya itu terganggu, nah baru jiwanya juga terganggu. Karena mesin bisa mempengaruhi aplikasi. Bisa. Oke, jadi di situ tidak bisa bersaksi ya, Mbak? Ya, sebetulnya ya, itu tergantung kerusakan jiwanya juga. Bisa saja orang-orang yang terganggu jiwanya, tiba-tiba dia bisa lebih peka. Ada tiba-tiba yang di otaknya itu yang terbangun. Oke. Makanya kadang-kadang orang-orang yang begitu tuh kadang-kadang suka tahu nomor berapa yang keluar hari ini gitu kan. Terus kadang-kadang iya, dan terus kadang-kadang dia juga sering suka bilang begini. Kalau dia bisa bicara sesuatu yang kita tidak pernah terbayangkan tentang Sang Maha Menjadikan. Oi. Yes. Kamu itu katanya kalian tuh tidak tahu, nggak pernah lihat yang namanya Tuhan. Tuhan itu kan wujud. Kenapa kalian tidak tahu? Kalian tuh pembohong, kalian penipu Allah. Gitu kan. Ngaku-ngaku bersaksi padahal kagak, gitu kan. Iya. Bisa saja orang-orang gila bilang begitu. Nah kalau saya bilang begitu juga mungkin dia nggak gila. Secara fakta ya, secara fakta manusia-manusia itu yang mengaku atau mengaku bersaksi itu tidak pernah menyaksikan sendiri kan? Iya. Padahal salah satu sifat dari Sang Maha Menjadikan itu adalah wujud. Oke, lanjut ya Kang. Kayak truk. Semua itu Tritunggal. Apakah ini termasuk juga untuk benda-benda yang kita sebut benda mati? Misalnya tanah, air, abu, dan lain punya jiwa juga? Iya. Emang molekular tanah tidak bergerak? Iya. Iya. Semua bergerak, dan semua berlaku hukum Tritunggal. Semua punya sifat masing-masing kan. Tanah punya sifat masing-masing. Terus udara punya sifat masing-masing. Itu ada yang namanya aplikasinya juga, atau operating sistemnya tuh ada. Emang udara nggak punya fisik? Punya. Hanya kita tidak bisa melihat fisiknya. Tapi kita sering nabrak-nabrak udara kan, kena angin itu ya. Iya. Nah terus ini apa yang namanya tanah? Tanah punya sifatnya sendiri. Ya tanah, dia punya sifat sendiri. Dia sebagai grounder atau sebagai penumbuh dan sebagainya. Punya sifat sendiri. Api juga punya sifat sendiri kan. Nah bagaimana api itu punya sifat? Berarti ada operating system. Terus ada fisiknya. Terus ada energi yang jelas, begitu kan. Yang namanya api itu energi. Cuma kenapa energinya berbentuk seperti itu? Panas, begitu kan. Terus dia punya sifat membakar dan sebagainya. Terus angin, kenapa seperti itu? Atau udara, kenapa seperti itu? Kenapa dia bisa bergerak dan sebagainya? Terus yang namanya cahaya. Jadi tiap makhluk itu punya sifatnya masing-masing. Nah sifatnya itulah ditentukan oleh aplikasinya, oleh fisiknya, oleh energinya yang menggerakkan dan sebagainya. Nah jadi apakah itu semua? Semuanya itu berlaku hukum ke-3-in-1-an. Halo Bu Intan. Halo. Udah lancar kok Bu Intan. Ya. Silakan Bapak lanjut. Nah, jadi seperti itulah. Semuanya ada sifatnya juga. Kita melihat tembok ini diam, padahal tidak. Molekularnya juga bergerak. Makanya kalau karena molekularnya bergerak, itu ada sesuatu yang bertumbuh di sana. Bisa menjadi lapuk atau bisa berjamur. Atau bisa ter-trigger oleh sesuatu menjadi rusak dan sebagainya. Adalah, itu semuanya ada. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak, itu kalau yang membedakan apakah ada bedanya jiwanya dan ruhnya benda-benda itu dengan kita, Mbak?
Sebetulnya begini, yang namanya energi itu bisa di-plug-in kemana saja. Contohnya baterai. Baterai itu yang untuk DC, untuk arus yang searah, itu kan bisa masuk ke handphone mana saja. Prinsipnya sama, itu listrik. Gitu. Listrik untuk arus searah. Kemudian untuk arus bolak-balik, arus AC. Itu kan bisa masuk menghidupkan apa aja kan, yang selama peruntukan mesinnya itu untuk arus bolak-balik atau untuk arus AC. Padahal sebetulnya itu prinsip DC itu jauh lebih baik gitu, untuk ke electrical gitu ya. Tapi yang jelas semua dari listrik itu bisa dihidupkan kan, asal tinggal dicocokkan saja dengan mesinnya. Sama energi itu seperti itu, sama. Karena di dalam tubuh kita tuh ada energi juga, dan energinya juga itu berpasangan, ada plus minusnya, sama. Jadi dalam membedakan tuh, yang membedakan tuh jiwanya itu operating sistemnya kan, Pak? Mesin dan operating system, ya. Oke. Mesin dan operating system. Oke. Kan semuanya juga begitu kan? Misalnya merek HP ini apa, merek ini apa, ini operating systemnya itu pakai OS-nya apa. Ada yang pakai Mac, ada yang pakai Android, ada yang pakai Windows gitu kan, macam-macam. Nah, kesadaran manusia itu nanti si operating systemnya akan disesuaikan dengan DNA atau DNA. Jadinya tiap manusia itu punya kesadaran yang berbeda, punya fisik yang berbeda dengan kesadaran yang berbeda pula. Begitu. Tapi bisakah manusia membuat suatu kesadaran kolektif? Bisa. Bisa. Asal kita bisa menjam frekuensi otak orang-orang semuanya gitu. Di jamming. Ya. Energi lagi yang dibutuhkan, Dok. Energi lagi. Tentang satunya rangkumannya tentang kesadaran nih, Bapak. Nah, kesadaran yang seperti apa sih kesadaran yang menggerakkan kita dalam kesejatian itu, Kang? Nah, kesadaran yang sudah mampu untuk mengenal dirinya lebih baik, terutama yang mengenal tubuh dan jiwa, tubuh dan sistem yang ada di tubuhnya. Dia kenal dulu itu. Dan dia tahu bagaimana tubuhnya ini bekerja dengan baik. Karena belum tentu orang-orang yang penuh dengan teori ini sadar juga gitu loh. Kan banyak nih orang-orang yang penuh dengan teori-teori kesadaran ini itu dan semua filsafat hidup dan sebagainya. Tapi dia sendiri belum tentu menerapkan di dalam kehidupannya sendiri. Satu-satunya cara adalah mengakselerasi sel yang ada di tubuhnya sehingga dia bisa berakselerasi lebih baik, lebih kuat, sehingga dia punya energi yang cukup untuk menembus semuanya. Nah, barulah dia akan sadar diri, sadar lingkungan, sadar semesta, dan sadar bagaimana menggerakkan tubuhnya dengan lebih baik lagi. Dan dia sadar apa yang dilihatnya. Ketika yang dia melihat dengan memperhatikan. Ketika dia mendengar dengan mendengarkan. Ketika dia merasa dengan merasakan. Jadi belum tentu orang melihat itu dia memperhatikan itu belum tentu. Rata-rata orang melihat hanya melihat saja, tapi tanpa memperhatikan apa yang dia lihat. Dia tidak memperhatikan bagaimana kinerjanya, dia tidak memperhatikan bagaimana itu bergerak dan sebagainya. Bagaimana dia bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Seperti orang melihat pohon. Orang melihat pohon itu bagus, titik, selesai. Nah, kalau misalnya orang berkesadaran, dia bukan hanya melihat, tapi memperhatikan. Bagaimana sistemnya, kinerjanya, bagaimana dia tumbuh, dan sebagainya. Sehingga dia memahami apa yang dia lihat. Nah, itulah kesadaran yang seharusnya. Apa yang dia lihat, dia perhatikan, lalu dia pahami. Itulah kesadaran yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar melihat kosong begini. Terus dia mendengar. Mendengar itu, dia itu akan mendengarkan, dan lalu dia memahami apa yang dia dengar. Bukan hanya sekedar dengar saja. Ya contoh, manusia itu kan suka dengar suara mendenging ya kalau malam-malam. Iya, Pak. Sekarang juga sebetulnya terdengar suara denging itu, cuma tidak diperhatikan. Nah, coba kalau misalnya kita perhatikan dengingan itu adalah frekuensi dari gesekan DNA kita. Nah, gesekan DNA itu membawa pesan. Kalau misalnya kita mendengarkan, lalu kita memperhatikan apa yang kita dengar itu, setelah itu kita akan mengetahui dan memahami gimana sih gesekan DNA yang ada di kita itu. Itulah kesadaran yang sebenarnya.
Jadi memang masih jauh. Prosesnya itu masih lumayan jauh. Dan lumayan juga rada-rada berat. Iya. Oke, Kang. Ini ada pertanyaan juga, Kang. Bagaimana cara mengetahui kita sudah merasakan atau terkoneksi dengan aras dan mengetahui tugas yang diberikan sang aras? Nah, sekarang mengetahuinya itu tiap orang kan punya tugas yang berbeda. Mengetahuinya, ketahui saja dulu dirinya sendiri. Kita tidak usah kebanyakan kita itu ya ingin tahu dan ingin tahu. Tapi justru keinginan tahuan kita itu hanya sebatas ingin tahu saja. Padahal begini. Ini ya, kita kan tadi sudah bahas bahwa salah satu sifat dari aras itu sendiri itu adalah wujud. Kita bisa melihat kok. Kalau misalnya kita sudah memenuhi syarat. Tapi kenapa kita tidak pernah bisa melihat itu? Karena kita belum memenuhi syarat. Nah, satu-satunya syarat adalah ketika akselerasi self kita itu, energi kita itu sudah meningkat dengan baik. Sehingga bisa mengaktifkan sel-sel otak kita. Nanti kita akan terhubung pada otak yang lebih besar lagi, yang maha besar itu. Jadi memang bentuknya seperti apa gitu Aran? Itu seperti otak yang sangat besar, yang isinya itu galaksi-galaksi dan zat yang sangat luar biasa. Nah, itu dikumpulan dari zat-zat mulia. Itu bisa kita lihat kalau misalnya kita memenuhi syarat. Emang kita tidak bisa berkomunikasi? Bisa, karena dia lebih dekat dari nadi gitu loh. Jadi bukan hanya slogan, lebih dekat dari nadi itu bukan hanya slogan. Memang kita bisa melihat, memang kita bisa mengakses dan kita bisa ngobrol. Itulah yang nanti akan bisa memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang bisa mengatur, bisa memelihara, dan bisa mengharmoniskan semesta ini, begitu loh. Khalifah Allah di muka bumi. Oke, ya. Jadi maksudnya lebih dekat dari ulat leher itu Mbak, kita ada di dalamnya atau gimana Mbak? Enggak, karena otak. Oke, kita miniaturnya itu ya, miniaturnya dari. Iya. Kita memang miniatur. Kan Adam itu dibuat berdasarkan wajah dari atau cerminan atau berdasarkan image dari Sang Maha Menjadikan itu. Jadi memang bisa dilihat, bisa banget. Hanya jangan salahkan mereka yang bisa melihat dong, kalau belum bisa melihat gitu loh. Jangan katakan orang-orang yang sudah bisa melihat itu sesat, jangan. Karena yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya roh, bukan manusia. Terus apa jaminannya mereka benar juga kan? Orang-orang yang mengatakan orang sesat juga belum tentu benar itu. Ini jelas. Iya. Lanjut. Ya, dulu kan ada kaum-kaum yang punya akselerasi juga yang besar nih Mbak gitu ya. Apakah mereka juga melihat aras itu atau ada syarat yang lain yang harus? Ya jangankan begitu ya, iblis saja melihat aras, tapi kenapa gitu-gitu aja? Iya. Nah, berarti ada sesuatu yang memang ditugaskan untuk sebagai penyeimbang. Nah, iblis kenapa tidak dimusnahkan? Karena memang fungsinya sebagai penyeimbang, begitu loh. Jadi sama malaikat. Iya, yang namanya malaikat itu apa sih gitu kan? Apakah dia makhluk cahaya dan sebagainya? Itu kan sama, itu proses keseimbangan semesta. Itu proses keseimbangan. Kalau ada jahat, pasti ada baik. Kalau ada positif, pasti ada negatif. Kalau ada siang, pasti ada malam. Itulah keseimbangan. Itulah yin yang. Ya. Jadi semuanya itu harus ada. Tapi ingat, di tengahnya itu ada yang namanya netralitas. Ya. Ya kan, ada siang, ada malam, ada maghrib atau pagi atau subuh. Ada yang namanya yang namanya positif, negatif, di tengahnya ada nol. Itulah netralitas. Bagusnya yang di tengah ya, Kang? Enggak juga. Kenapa? Bagusnya tuh yang di tengah atau Kenapa? Apa yang di Bagusnya itu yang di tengah ya, bukan yang netral, netral. Jadi kita bisa melihat kedua arah. Dan ketika kita betul. Iya, jadi begini, ketika kita di tengah, ketika kita di tengah, itu kita bisa melihat kedua arah. Iya. Sehingga kita bisa mengendalikan arah-arah itu. Ini ngomongnya kecepatan. Pelan-pelan. Bintan sih. Tuh, salah gue emang. Ya sudah 1 jam ya.
Tuh mau kemana, woi? Ini sudah 1 jam. Anggaplah ini pendahuluan. Oh gitu. Ya. Mau kemana? Mau nonton Netflix? Sebentar, Bab, yang barusan, Bab. Sebelum ditutup. Nggak denger. Halo. Kade. Halo. Halo. Nah. Kalau dilanjut. Ya. Yang terakhir mungkin, Bab, sebelum ditutup. Ya. Closing statement. Oh, sekarang closing statement. Ya, anggaplah. Ya. Nggak buru-buru sih, tapi memang ini kan 1 jam kan di awal. Ini kan percobaan. Iya. Perjalanan percobaan. Nanti pertanyaan dan sebagainya itu sebaiknya sebelum ini sudah ditulis dulu. Kadang-kadang muncul di chat gitu. Oh, chatnya warna apa? Kadang-kadang kan baru dapat ide setelah Mbak ngomong. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, ngalir aja lah. Cuma masalahnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya, tulis saja. Oke. Atau bisa mau tanya apapun ya. Biasa kalau kita mah yang namanya open dialog seperti begini atau di Zoom seperti ini, pertanyaan memang tidak dibatasi. Silakan mau nanya apa. Kapan dia dapat jodoh gitu, anak-anak muda gimana nganya? Nah, itu usaha dong, dan rombak itu muka. Silakan, Bang. Ya, jadi ini anggap saja Zolta sekarang, itu Zoom Zolta sekarang ini adalah pendahuluan. Nanti kita akan ada lagi ya Zolta selanjutnya dengan pemaparan-pemaparan yang ada PowerPoint dan sebagainya. Jadi itu biar enak lah ya. Jadi ini silahkan ada yang kalau misalnya nanti yang lab itu mau gabung lagi ya silahkan, itu atur saja lah, itu adminnya yang ngatur ya. Ya kalau bisa admin itu ditambah. Admin ditambah. Oke. Ini di grup Zoltas. Memang lanjutan Zoltas adalah profiling universe, tapi nggak apa-apa, kita ngobrol di Zoltas tidak ada masalah. Iya. Ya. Jadi di sini anggaplah di sini forum bebas, kita nanya warawiri sana sini, hahaha gitu dan sebagainya, silahkan. Boleh. Tapi ya. Ya anggap saja ini adalah pendahuluan awal dari kita Zoom di Zoltas. Nanti kita akan adakan Zoom lagi. Ya mungkin kita adakan seminggu sekali atau apa, dan bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan internetnya juga bagus. Betul, saya juga jelek. Ya. Mudah-mudahan internetnya bagus dan tidak ada interrupt atau interupsi. Ya, nanti kita ketemu lagi di Zoltas yang lain. Sampurasun, Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.